Ulangan pasal yang ke-7 ayat 9-10. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan berpegang pada perintah-perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci Dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Oke, shalom. Kita ketemu lagi channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang harus kita baca adalah salah satu bagian dalam firman Tuhan, bagaimana pada waktu itu adalah pribadi Allah yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, kepada orang-orang yang memegang perjanjiannya dan hidup sesuai dengan ketetapannya. Tetapi sebaliknya, Allah digambarkan di sana sebagai satu pribadi yang membalaskan kepada orang-orang yang membenci Dia dengan tidak bertangguh, dikatakan dalam firman Tuhan, dengan tidak menunda-nunda suatu bentuk pembalasan. Dan pada video ini saya akan membahas tentang satu bagian tentang pembalasan adalah hak Tuhan, gitu ya. Kenapa ini menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan Anda dan saya? Seringkali kita diperhadapkan dengan sesuatu hal yang mungkin tidak mengenakan kita atau yang membuat kita ditantang untuk mulai melakukan suatu pembalasan atau pembelaan tentang sesuatu hal, gitu ya. Nah, pada video ini kita akan sama-sama melihat dan sama-sama untuk kita mengerti bahwa pembalasan itu menjadi sesuatu yang adalah milik Tuhan dan menjadi hak Tuhan. Anda dan saya, kita tidak berhak melakukan pembalasan terhadap apapun juga, karena itu adalah sepenuhnya milik Tuhan, gitu ya. Nah, tadi dari ayat yang pertama kita melihat bahwa Allah adalah satu pribadi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yang memegang perjanjian, yang berpegang teguh pada ketetapannya. Tetapi Dia juga Allah yang tidak bertangguh, tidak menahan diri untuk melakukan pembalasan kepada orang yang membenci Dia. Gitu ya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang hal itu, saya ingin kita melihat dulu suatu hal yang penting buat Anda dan saya, bahwa Allah itu adalah satu pribadi yang sangat menyayangi manusia dan terutama umatnya, dan Dia akan memelihara umatnya bagaikan biji matanya sendiri, gitu ya. Itu yang membuat Anda dan saya tidak perlu takut, tidak perlu merasa khawatir dengan apapun juga, karena ada pribadi Allah yang sangat mengasihi Anda dan saya, yang menjaga kita sebagai milik kepunyaannya, dan dalam firman Tuhan digambarkan seperti biji matanya, gitu ya. Mungkin Anda ingat peristiwa pada waktu Saulus bertobat, gitu ya. Pada waktu itu, waktu perjalanan ke Damsyik, Saulus memegang kekuasaan penuh, surat kekuasaan penuh untuk menganiaya umat Tuhan, dan kemudian dia di jalan ada cahaya, dan kemudian Saulus jatuh dan kemudian buta, gitu ya. Tapi ada satu bagian yang menarik. Pada saat cahaya itu nampak, Saulus yang jatuh pada waktu itu bertanya, "Siapakah engkau?" Gitu ya. Mungkin kita lihat dulu ayatnya, saudaraku. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 4-5 dikatakan, ia rebah ke tanah. Ia di sini adalah Saulus atau Paulus, ya. Dan terdengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Perkataan ini cukup mengusik saya, karena kita tahu dalam firman Tuhan bahwa Saulus atau Paulus pada waktu itu tidak pernah berinteraksi langsung dengan pribadi Yesus, gitu ya. Jadi masa hidup Saulus atau Paulus pada waktu itu baru ada pada masa gereja mula-mula, pada mulai ada masa penganiayaan dan segala macamnya. Salah satunya adalah namanya mulai diperkenalkan dalam firman Tuhan pada saat Stefanus dilempari dengan batu, gitu ya. Jadi di sini tidak ada interaksi langsung antara Paulus atau Saulus dengan Yesus pada waktu itu, gitu ya. Tetapi pada penglihatan atau pada cahaya yang nampak di jalan itu, suara yang terdengar adalah, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Itu waktu itu Yesus berkata dalam bentuk cahaya itu kepada Paulus, kepada Saulus waktu itu, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Gitu ya. Sedangkan yang Saulus lakukan, Saulus tidak sama sekali melakukan sesuatu yang berhubungan langsung dengan pribadi Yesus. Yang dia lakukan adalah menganiaya umat Tuhan, gitu ya. Tetapi di sini Allah menyatakan dirinya sebagai satu pribadi bahwa Dialah yang dianiaya. Pada saat Saulus atau Paulus tadi menganiaya gereja Tuhan, sebenarnya yang dianiaya bukan gereja Tuhan, tetapi Allah sendiri yang dianiaya. Karena itu pada waktu itu suara berkata, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Lanjutannya, jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal yang penting, bagaimana pada waktu itu Saulus dengan kekuasaan penuh hendak menganiaya umat Tuhan. Tetapi waktu cahaya itu muncul, Yesus berkata bahwa akulah Yesus yang kau aniaya. Dan saya bilang tadi, dalam masa kehidupan secara fisik, Paulus atau Saulus ini tidak pernah berinteraksi langsung dengan Yesus, gitu ya. Tetapi pada saat dia menganiaya umat Tuhan, maka yang dia lakukan adalah dia tidak sekedar menganiaya umat Tuhan, tetapi dia menganiaya pribadi Yesus itu sendiri.
gitu ya. Dan ini menggambarkan bagaimana Allah teramat mengasihi umat Tuhan, sehingga apa yang terjadi dengan umat Tuhan itu menjadi sesuatu yang Allah alami secara pribadi. Dan seperti itulah yang dilakukan oleh Saulus pada waktu itu. Dia menganiaya umat Tuhan, itu sama artinya dengan dia menganiaya Yesus sendiri. Gitu ya. Dalam Ulangan 32 kalau kita perhatikan, ayat 9-10 dikatakan, tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Lanjutannya, dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Satu kondisi yang sama sekali tidak baik pada waktu Allah menemukan Yakub di sana sebagai miliknya. Dikatakan dia berada di padang gurun di tengah ketandusan dan auman padang belantara. Tetapi dalam kondisi yang seperti itu dalam firman Tuhan dikatakan dikelilinginya dia, diawasinya dan dijaganya sebagai biji matanya. Gitu ya. Dalam Sakaria 2 ayat yang ke-8 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku, kata Sakaria, mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal yang membuat Anda dan saya harus bersyukur bahwa Allah sangat mengasihi kita. Kita umat Tuhan diperhitungkan Tuhan sebagai biji matanya, dan barang siapa menyentuh umat Tuhan, maka dia menyentuh biji matanya. Yakub dalam satu kondisi yang sama sekali tidak baik, Israel dalam satu kondisi yang sama sekali tidak baik, tetapi Allah memungut dia dan menjaganya dan apa dikatakan tadi, memagarinya, diawasinya dan dijaganya seperti biji matanya. Gitu ya. Dan pada saat Paulus menganiaya umat Tuhan, Yesus bilang, akulah Yesus yang kau aniaya. Jelas dong? Dan ini membuat Anda dan saya, kita tidak perlu berpikir untuk melakukan pembalasan. Ingat, apapun yang terjadi dengan Anda dan saya, apabila kita bergantung pada Tuhan, sesungguhnya Allah merasakan semua yang kita alami. Gitu ya. Itu hal yang pertama yang saya ingin kita sama-sama mengerti, bahwa pembalasan adalah sesuatu yang menjadi hak Tuhan. Jangan sekali-sekali berpikir dalam benak kita bahwa saya ingin melakukan sesuatu untuk membalas tentang apa yang orang lakukan kepada kita. Ingat, pembalasan adalah hak Tuhan. Dan apapun yang Anda dan saya alami, sesuatu hal yang mungkin tidak mengenakan, ingat bahwa Allah turut merasakan itu semua, karena Anda dan saya adalah biji matanya. Jelas, saudaraku? Nah, terus kalau kita lanjutkan sekarang, apa sih alasannya sehingga Tuhan melarang Anda dan saya? Tuhan tidak mengizinkan kita semua untuk melakukan pembalasan. Gitu ya. Apa alasannya di balik itu semua? Tentunya ini sesuatu hal yang bukan sekedar di mana Allah melarang begitu saja, tetapi karena itu sesuatu hal yang baik buat kita. Gitu ya. Allah melarang kita melakukan ini semua karena ini memang hal yang penting dan baik buat Anda dan saya. Gitu ya. Apa saja sih alasannya sehingga Tuhan melarang kita melakukan pembalasan? Gitu ya. Di sini saya mencatat ada 4 alasannya kenapa Tuhan melarang Anda dan saya melakukan sesuatu yang melakukan pembalasan terhadap orang lain, yang melakukan sesuatu yang mengecewakan Anda atau menyakitkan kita. Gitu ya. Hal yang pertama yang kita harus mengerti bahwa Allah adalah satu pribadi yang maha besar yang tidak butuh untuk pembelaan manusia. Gitu ya. Keberadaan Allah yang terlalu mulia itu tidak akan menambah semakin mulia dengan apa yang kita lakukan. Gitu ya. Kemuliaan Allah itu mengatasi segala sesuatu dan tidak perlu dijelaskan dengan apapun juga. Gitu ya. Itu hal yang pertama. Kalau kita lihat dalam Yeskiel 38 ayat 23 dikatakan, aku menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan. Gitu ya. Waktu Musa memimpin umat Tuhan keluar dari perbudakan Mesir, maka Musa tidak usah berusaha untuk membuktikan bahwa Allah itu besar. Musa tidak usah berusaha menunjukkan bahwa Allah itu sesuatu hal yang sangat berkuasa. Itu satu pribadi yang sangat berkuasa. Musa cukup mengundang kehadiran Allah dan mujizat Allah turun, dan Allah menyatakan siapa pribadinya. Gitu ya. Jadi menjadi sesuatu hal bahwa Allah tidak butuh pembelaan Anda dan saya. Dia satu pribadi yang maha besar, dia satu pribadi yang mengatasi segala sesuatu, dan setiap mata akan memandang dan mengakui kebesaran Tuhan. Gitu ya. Dalam Yohanes 5 ayat 33-34 dikatakan, aku telah mengirim utusan kepada Yohanes, maksudnya Yohanes Pembaptis, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Lanjutannya, tetapi aku tidak memerlukan kesaksian manusia, Yesus bilang. Namun aku mengatakan semuanya ini supaya kamu diselamatkan. Gitu ya. Jadi Yesus juga pernah berkatakan bahwa kalau kamu tidak percaya apa yang aku katakan, percayalah pada perbuatan-perbuatannya. Dan Yesus katakan bahwa aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Gitu ya. Ini yang kita ingat sama-sama, saudara, bahwa Allah kita tidak butuh pembelaan kita.
Justru kita yang lebih butuh dibela oleh Tuhan. Gitu ya. Karena itu Anda dan saya kita tidak berhak melakukan pembalasan. Gitu ya. Itu alasan yang pertama, kenapa kita dilarang Tuhan, kenapa kita tidak boleh melakukan pembalasan. Alasan yang kedua adalah kenapa kita tidak boleh melakukan pembalasan. Karena Anda dan saya belum tentu dalam posisi yang benar. Gitu ya. Siapa tahu keadaan yang menyakitkan kita, keadaan yang menyinggung kita, yang ditunjukkan oleh orang lain, itu semata-mata justru karena Allah hendak mengajar kita melalui orang lain. Gitu ya. Yang kedua, kenapa Allah melarang kita melakukan pembalasan? Karena kita sendiri belum tentu benar. Gitu ya. Justru dari satu peristiwa yang tidak menyenangkan, dari sesuatu peristiwa yang menyakitkan kita harus melihat bahwa siapa tahu di balik itu semua, Allah memakai orang lain untuk menegur Anda dan saya. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Roma 3 ayat yang ke-10 dikatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Gitu ya. Kita tidak berhak melakukan pembalasan dan berkata bahwa kamu salah dan saya benar. Belum tentu, saudaraku. Siapa tahu memang kita yang salah. Gitu ya. Itu sebabnya Allah melarang untuk kita bertindak semena-mena, untuk kita melakukan suatu pembalasan. Karena pembalasan itu adalah hak Tuhan dan kita sendiri belum tentu dalam posisi yang benar. Alasan yang ketiga adalah kalaupun memang itu menjadi sesuatu hal yang salah di mana Allah hendak menghukum seseorang, maka cara yang Allah lakukan itu tidak sama dengan cara yang manusia lakukan. Itu sebabnya kita tidak boleh melakukan pembalasan. Allah punya cara sendiri menyatakan keberadaannya, Allah punya cara sendiri menyatakan pembalasannya. Gitu ya. Mungkin kalau Anda dan saya berada pada gereja mula-mula, mungkin kita akan berpikir gimana caranya kita bisa menyingkirkan pribadi yang namanya Paulus yang sudah menganiaya banyak jemaat Tuhan pada waktu itu. Tetapi Allah melarang Anda dan saya melakukan pembalasan karena Allah punya cara sendiri. Gitu ya, untuk melakukan itu semua. Gitu ya. Dalam Ayub 5 ayat 8 sampai 9 dikatakan, "Tetapi tentu aku akan mencari Allah," kata Ayub. "Dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, yang tidak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya." Yang Allah lakukan sesuatu hal yang Anda dan saya tidak bisa duga. Sesuatu hal yang Anda dan saya, logika kita tidak akan bisa memahaminya. Dan Allah punya cara sendiri melakukan itu semua. Itu alasan yang ketiga kenapa Anda dan saya tidak boleh melakukan pembalasan. Yang pertama, karena Allah tidak perlu dibela, karena Dia adalah pribadi yang maha besar dan kebesarannya mengatasi segala sesuatu. Dan suka atau tidak suka, semua manusia akan mengakui bahwa Dia adalah pribadi Allah yang maha kuasa. Gitu ya. Dan yang kedua, pembelaan itu menjadi sesuatu, pembalasan menjadi sesuatu hak Tuhan. Karena apa? Karena kita belum tentu dalam satu pribadi yang benar. Bisa saja kita melakukan sesuatu yang salah dan melalui orang lain Allah sedang mengajar kita. Dan yang ketiga, kita tidak boleh melakukan pembalasan karena Allah punya cara sendiri melakukannya. Gitu ya. Cara yang Allah lakukan jauh berbeda dengan cara yang manusia lakukan. Manusia berpikir mungkin harus dilakukan dengan cara ini, tetapi Allah punya cara yang jauh lebih mulia. Dan kita harus memberikan kesempatan kepada Allah untuk melakukan pembalasannya. Gitu ya. Dan yang keempat, yang paling penting alasannya kenapa Anda dan saya dilarang Tuhan untuk melakukan pembalasan, itu karena Allah tidak menginginkan umat Tuhan hidup dalam suatu bentuk kebencian terhadap orang lain, hidup dalam suatu sikap menghakimi orang lain. Dan ini berhubungan dengannya tadi, bagaimana kita tidak boleh bertindak bahwa kita selalu pribadi yang benar. Gitu ya. Dalam Yakobus 4 ayat yang ke-12 dikatakan, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesama manusia? Gitu ya. Alasan yang keempat kenapa Anda dan saya tidak boleh melakukan pembalasan, karena Allah tidak menginginkan gereja Tuhan, umat Tuhan hidup dalam kebencian dan menghakimi orang lain seakan-akan bahwa kita benar dan dia salah. Gitu ya. Sadari penuh bahwa kita cuma manusia yang tidak berhak menghakimi siapapun. Gitu ya. Dan kita tidak boleh menaruh kebencian pada orang lain dalam bentuk apapun. Gitu ya. Itu 4 alasan dalam firman Tuhan kenapa Anda dan saya, Tuhan tidak izinkan melakukan pembalasan, karena pembalasan adalah hak Tuhan. Tidak usah khawatir karena Allah sangat mengasihi umat Tuhan seperti biji matanya. Apa yang terjadi dengan umat Tuhan, Allah merasakannya persis. Dan Allah tidak mengizinkan kita melakukan pembalasan karena semata-mata untuk kebaikan Anda dan saya. Pribadi Allah adalah pribadi yang maha besar yang akan nyata terbukti di depan mata semua orang. Firman Tuhan katakan saatnya akan tiba, bahwa bumi akan dipenuhi dengan pengetahuan tentang kemuliaan Allah, seperti air yang menutupi dasar laut. Siapapun mata akan memandang pribadi Allah yang sesungguhnya. Satu saat semua orang akan melihat siapa pribadi Allah, dan Allah tidak memerlukan pembelaan manusia.
Hal yang kedua, kenapa kita tidak Allah melarang kita adalah karena itu menjadi satu koreksi yang belum tentu membuat kita pribadi kita adalah pribadi yang benar. Kita justru harus mengoreksi diri kita. Dan yang ketiga, kita harus mengizinkan Allah melakukan pembalasan karena Allah punya cara sendiri yang jauh berbeda dengan cara manusia. Dan yang keempat, Allah tidak mengizinkan kita hidup dalam kebencian dan kita menghakimi orang lain. Siapakah kita? Manusia, sehingga kita menghakimi sesama kita, kata firman Tuhan. Jelas, saudaraku? Mungkin ada di antara Anda yang bertanya, bukankah itu kita lakukan untuk membela Tuhan? Bukankah apabila ada seorang yang mencemarkan atau menista Tuhan, kita sebagai umat Tuhan wajib membelanya? Bahkan kemudian ada orang yang mengilustrasikan, kalau saya punya seorang ayah dan kemudian ada orang menghina ayah saya, tentunya saya sebagai anak membela dong. Gitu ya. Terus apakah kita tidak boleh melakukan pembelaan terhadap Tuhan apabila ada seseorang atau ada sesuatu hal yang melakukan yang menghina atau mengejek Tuhan atau melakukan sesuatu terhadap gereja Tuhan? Bukankah kita wajar untuk membela Tuhan? Dan seakan-akan kita bertindak seperti itu. Banyak hal yang kita bisa lakukan untuk melakukan pembelaan atau melakukan sesuatu untuk meninggikan nama Tuhan, tidak dengan melakukan pembalasan. Justru kita lebih baik menyatakan siapa pribadi Allah yang Maha Kasih, sebagai pribadi Allah yang penuh dengan kasih setia, sebagai pribadi Allah yang datang dengan kasih kepada manusia dan memberikan pengampunan. Kalau kita ingin membela nama baik Tuhan, kalau kita ingin membela kebesaran Tuhan, maka sebaiknya kita menunjukkan siapa pribadi Allah yang sesungguhnya, bahwa Dia adalah Allah yang penuh dengan panjang sabar, Allah yang berlimpah kasih setia, Allah yang kemurahannya tidak pernah beranjak, Allah yang menunggu ada dan saya bertobat, Allah yang dengan kasih-Nya merendahkan diri dan mati buat Anda dan saya supaya kita beroleh keselamatan. Itu yang harus kita nyatakan kepada orang lain. Gitu ya. Jadi kalau kita misalnya ada tertantang untuk saya perlu untuk membela nama besar Tuhan atau nama baik Tuhan, lakukan dengan menyatakan siapa pribadi Allah. Jelas, saudaraku? Satu bagian yang terakhir yang sederhana dalam Roma 12 ayat 19-21. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, ini kata Paulus. Tetapi berilah tempat kepada murka Tuhan. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, adalah hak Tuhan. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Lanjutannya, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jelas, aku? Dan ini menjadi sesuatu hal yang indah, yang luar biasa yang disajikan dalam firman Tuhan, yang disampaikan dalam firman Tuhan. Bahwa kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan yang berhak atas setiap pembalasan. Gitu ya. Dan itu adalah hak Tuhan, kata Tuhan. Bahkan dikatakan kalau seterumu lapar, berilah dia makan. Gitu ya. Dan dengan demikian kita menumpukan bara api di atas kepalanya. Dan dalam firman Tuhan dikatakan, jangan kamu kalah dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jelas, saudaraku? Dari ini semua saya ingin sama-sama untuk kita melihat bahwa mari kita menebar kasih, mari kita membagikan tentang kebaikan Tuhan. Gitu ya. Kita tidak perlu membalaskan sesuatu di mana orang mengecam, melakukan sesuatu yang menista Tuhan dan segala macam. Saatnya akan tiba dan izinkan Tuhan melakukan pembalasannya. Gitu ya. Tetapi saatnya tiba, kemuliaan Tuhan akan nyata bahwa Dia adalah pribadi Allah yang berkuasa atas segala sesuatunya. Gitu ya. Dan ini bukan cuma sekedar berbicara soal sesuatu hal yang besar atau sesuatu tindakan di mana orang misalnya melakukan sesuatu membakar gereja atau orang melakukan sesuatu yang sifatnya penganiayaan besar-besaran, bukan cuma sekedar itu, saudaraku, tetapi juga bisa dalam skala kecil. Apabila ada orang yang mengejek kita, apabila ada orang yang mengatakan sesuatu hal yang tidak benar tentang kita, atau dia melakukan, ada banyak hal yang mungkin bisa terjadi. Sabar dan tetap tenang, dan ingatlah bahwa Allah merasakan apa yang kita rasakan. Karena kita adalah biji matanya. Dan izinkan Tuhan melakukan segala sesuatu yang terbaik, dan izinkan Tuhan melakukan pembalasannya. Gitu ya. Dan melalui itu semua itu menjadi satu koreksi buat Anda dan saya. Siapa tahu melalui orang yang bersangkutan kita ditegur dan membuat kita semakin mengoreksi diri. Gitu ya. Dan jangan sekali-sekali kita membiarkan kebencian atau kita menghakimi orang lain. Ingat bahwa pembalasan adalah hak Tuhan dan Allah tahu yang terbaik untuk semuanya. Gitu ya, saudaraku ya. Nah, mulai video dari yang sederhana ini saya ingin sama-sama mengingatkan Anda dan saya, mari jangan kalah dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jelas, saudaraku? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.